Karena kalian bisa nge-YouTube sambil dengan split screen ini, kalian bisa tarik tulisan atau gambar dari browser dan beberapa apps-nya masih harus diperbaiki. Yo guys, balik lagi sama Fendi, si Cepu. Ini dia iPad Pro terjangkaunya dari Xiaomi Pad 5 Pro. Tablet dengan harga di kisaran 5 juta ini, apakah bisa menandingi iPad Pro-nya dari Apple? Buat tahu jawabannya, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oh ya, jangan lupa, Xiaomi Pad 5 Pro ini punya dua model ya, yaitu yang Wi-Fi sama yang 5G. Warnanya ada dua, hitam sama putih. Untuk varian dan harganya ada di kisaran 4,45 juta sampai 7,8 juta rupiah. Dan sebenarnya dia ada satu versi lagi yang non-pro. Nanti di belakang gue kasih tahu kalian bedanya apa. Dan ingat ya, ini harga resmi di Cina sana. Tapi kalaupun masuk resmi ke Indonesia ya, harusnya nggak jauh beda sih. Ini dia boxnya yang cukup lebar dengan warna dasar hitam dan ada tulisan Xiaomi Pad 5 Pro. Oh ya, kita juga dapat chargeran 67 watt ya, plus kabelnya terpisah, dan ini gratis loh. Pas dibuka langsung ada tabletnya itu sendiri, dan di dalamnya ada kotak yang isinya buku petunjuk dan dongle 3,5 mili jack ke Type-C. Dah, itu aja. Dan langsung aja kita kletekin plastiknya. Pas dinyalain langsung disambut sama MIUI 12.5 berbasis Android 11. Habis itu kayak biasa, setup dulu dan registrasiin fingerprint. Pas masuk, gue cek storage-nya udah kemakan 19,2 GB dari 256 punya gue. Terus langsung diminta update dari 12.5.2 ke 12.5.8. Untuk benchmark Antutunya dia dapat skor 710 ribuan dan sekarang gue kasih lihat nih Geekbench dan 3D Max-nya. Impresi awal gue tentang tablet ini, yes, sekilas emang kelihatan mirip kayak iPad Pro-nya si Apple. Tapi kalau udah dipegang lamaan dikit baru berasa bedanya. Misalnya sedikit lebih tebel, habis itu material belakangnya dari plastik. Walaupun gue demen sih desainnya kayak Mi 11 gitu. Dan warna belakangnya mengkilap loh kalau digoyang-goyangin. Bezelnya juga sedikit lebih tebal dan pas gue ukur hampir 1 cm atau lebih tepatnya 0,8 mm. Terus framenya ini cukup solid ya, dari aluminium gitu guys, dengan desainnya yang flat. Di sebelah kanan ada tombol volume, mic, magnetik buat stylus, sama mic-nya lagi. Di sebelah kiri cuma ada konektor buat nyambung ke aksesoris, misalnya ke keyboardnya. Bagian atas ada dua speaker grill, mic, dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint. Terakhir di bawah ada mic dan port Type-C, plus dua speaker grill lagi. Oh ya, kalau kalian hitung, speaker grillnya itu cuma ada 4 ya, tapi sebenarnya di dalamnya itu total dia ada 8. Dan suara yang dihasilkan, cakep. Nanti gue kasih dengar kalian. Untuk bagian depannya, dia punya layar 11 inch dengan kamera depannya di tengah. Untuk berat sekitar 515 gram. Overall, ini tablet yang cakep ya menurut gue, dengan frame flatnya dan desain belakangnya itu. Sekarang lanjut nih, kita ke spesifikasinya. Mulai dari displaynya yang punya ukuran 11 inch dengan teknologi IPS LCD. Habis itu udah WQHD Plus atau 2,5K ya. Dan refresh rate-nya itu 120 Hz. Gimana dengan touch samplingnya? Kalau touch sampling finger itu 120 Hz. Kalau pakai stylus, touch-nya itu 240 Hz. Nah, performance-nya juga menarik nih, dimana dia pakai Snapdragon 870 yang pabrikan 7 nanometer. Sedangkan dari baterainya dia punya kapasitas 8600 mAh yang support fast charging 60 watt. Untuk kamera dia punya lensa utama 13 megapiksel, tapi untuk varian yang 5G-nya itu 50 megapiksel. Habis itu dia punya 5 megapiksel depth dan kamera depannya 8 megapiksel. Terus untuk spek lainnya, dia itu udah punya 8 speaker surround sound yang mana udah high res sama Dolby Atmos, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, habis itu dia nggak ada NFC ya. Untuk layarnya sejauh ini nggak ada komplain dari gua. Warnanya cukup keluar dan enak buat ditonton di tablet ini karena support konten HDR juga loh. Untuk fingerprintnya di sini gua tes cukup cepat ya, langsung ke unlock gitu. Dan speakernya gimana? Wah, nggak main-main sih ini speakernya, coba deh kalian dengar. Pertanyaan selanjutnya, apakah tablet ini bisa dijadiin tablet gaming?
Ini jawabannya. Gue coba Genshin Impact dengan settingan rata kanan highest 60 fps. Dan sejauh ini oke juga loh. Smooth 60 fps-nya cukup berasa. Walaupun kalau lagi battle bisa turun ke 40-an fps. Tapi 40-an fps itu aja masih tergolong enak buat dimainin. Habis itu gue sempat tes juga beberapa menit didiemin aja. Dan di grafiknya pun stabil di 60 fps. Lanjut kalau jalan-jalan doang agak turun. Tapi masih ada di 50-an fps. Untuk suhunya panas dikit aja di dekat kameranya. Tapi di tempat lain adem-adem aja kok. Overall selama 15 menitan gue main dapat fps rata-rata di 54,5. Baterai berkurang sekitar 5-6%. Dan ingat ya, itu settingan yang highest 60 fps. Lanjut ke PUBG, dapat settingan Ultra HD Ultra dan HDR sampai Smooth Extreme. Gyronya cukup responsif, dan pengalaman main HDR Extreme di tablet ini nggak ada masalah. Gimana dengan grafik fps-nya? Cukup stabil ya di 59-60 fps. Dan kalau kalian lihat grafiknya ada turunan tajam gitu. Itu lagi perpindahan game dia, jadi bisa diabaikan. Gue main sekitar 17 menitan, baterai berkurang sekitar 3-4% guys. Terakhir gue main Mobile Legends dengan settingan Ultra dan grafiknya mulus di atas dengan FPS rata-rata 59,9. Oh ya, untuk PUBG dan Mobile Legends itu suhunya aman. Lanjut kita ke kameranya. Untuk mode-mode kamera apps-nya dia ada Night, Video, Foto, Portrait, dan ini dia More-nya. Untuk resolusi video di kamera belakang mentok di 4K 30 fps dan kamera depan di 1080p 30 fps. Berikut singkat aja sampel dari video dan fotonya. Yo guys, sekarang kalian lagi lihat dari kamera depannya Xiaomi Pad 5 Pro. Sekalian bisa denger nih kualitas mic-nya gimana. Lumayan kan, kamera depan ini bakal kalian sering pakai misalnya buat video call, Zoom meeting, kayak gitu-gitu. So far kalau gue lihat sih oke juga nih ya. Dan ini dia dari kamera belakangnya guys. Untuk videonya, kalian lihat deh, menyedihkan ya. Sampai bonyok gini guys. Gimana nih? Datang-datang udah kayak gini, gawat. Gimana dengan kemampuan multitask di tablet ini? Di sini yang gue lihat ada dua ya, yaitu dia bisa split screen sama floating window. Ada beberapa cara buat aktifin fitur ini. Biasanya gue tinggal ke recent apps dan tahan salah satu apps-nya. Nah, icon yang ini adalah split screen dan di bawahnya floating window. Dan ingat ya, nggak semua app support fitur ini guys. Oh ya, dan satu lagi, kalian cuma bisa pilih salah satu. Maksudnya kalau kalian lagi lakuin split screen, kalian nggak bisa lakuin floating window, dan sebaliknya. Untuk ukuran split screen-nya itu juga cuma bisa 50-50 atau sekitar 70-30 gitu. Kalau kita tarik lagi, dia bakal otomatis pindah ke ukuran terdekat. Dengan split screen ini, kalian bisa tarik tulisan atau gambar dari browser ke notes. Jadi pengalaman multitasknya itu lebih menyenangkan. Cuma sayangnya gue coba itu di browser bawaan. Pas gue coba di Chrome, belum bisa buat gambarnya ya. Kalau tulisan, aman. Lanjut kita ke floating window yang menurut gue cukup menarik nih. Karena kalian bisa nge-YouTube sambil nge-game kayak gini loh. Seru deh. Tapi sebenarnya dua fitur ini bukan fitur yang baru guys. Di HP-HP Xiaomi kalian juga ada kok untuk floating window sama split screen. Cuman di tablet ini lebih berguna aja karena emang layarnya yang lebih luas. Cuma ya namanya masih baru kali ya. Jadi masih ada beberapa hal yang kurang menurut gua. Yang pertama yang gua sebutin tadi, nggak bisa lakuin split screen dan floating window secara bersamaan. Habis itu floating window-nya itu nggak bisa lebih dari satu. Lanjut tarik gambar dari Chrome di split screen-nya belum bisa. Dan beberapa apps-nya masih harus diperbaiki lagi nih buat support split screen. Contohnya kayak di Facebook ini. Tapi gue yakin sih, kedepannya pasti bakal pelan-pelan diperbaiki untuk masalah software ini. Oke, terus bedanya apa sama varian yang non-Pro? Secara garis besar ada di yang pertama, chipsetnya, dimana yang Pro itu pakai 870 Snapdragon dan yang non-Pro itu 860. Habis itu baterainya dengan kapasitas 8600 mAh di varian Pro dan 8720 mAh di non-Pro. Untuk chargeran juga support 67 Watt di Pro-nya, tapi di non-Pro cuma 33 Watt. Untuk kamera belakang di varian Pro-nya cuma ada satu ya, yaitu yang 13 megapiksel. Jadi yang depth 5 megapiksel itu nggak ada guys. Nah, speaker juga beda nih. Di mana yang varian Pro-nya dia punya 8 speaker, sedangkan yang non-Pro cuma 4. Akhir kata, gue cukup happy sih dengan gadget ini guys. Walaupun masih ada beberapa yang kurang di sana-sini, tapi kedepannya gue yakin pasti diperbaiki lagi dan lagi. Dan jujur, gue nggak tahu sih perbandingan tablet dengan range harga yang sama lebih oke atau enggak.
Tapi kalau gue bandingin sama iPad Pro yang harganya belasan juta, tablet di harga sekitaran 5 juta ini cukup worth it buat kalian lirik. Yaudah guys, kalau kalian suka sama video ini, kayak biasa gantian bantuin gue buat like dan share video ini ya, biar channel ini makin berkembang. Kalau nggak berkembang, aduh bakal sedih deh gue. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.